Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Kita masih diberikan kesehatan dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertatap muka, berwajah walaupun melalui virtual. Gitu Pak Guru. Sebelumnya mohon maaf jika nanti dalam pembuatan video saya kurang berkenan atau kata-katanya kurang baik itu saya sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya memulai video ini, alangkah baiknya saya memulai video perkenalan saya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam pembuatan video nanti bisa berjalan lancar dan tepat waktu dan tepat dalam durasi waktu yang telah ditentukan oleh Pak Guru. Seperti pepatah, tak kenal maka tak ta'arufan. Ya, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nanti mulai dari nama dan bla 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 sesuai di KTP gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Ulum, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, jurusan PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, NIM 191400001. Kenapa saya pengen masuk dan ingin menjadi keluarga dari PGMI, yaitu karena termotivasi dari pengabdian atau penyampaian seorang guru madrasah ibtidaiyah yang tak kenal lelah. Bagaimana saya menganggap tak kenal lelah? Karena dalam memberikan suatu pembelajaran yang itu identik dengan anak kecil, pasti itu lebih sulit daripada membimbing atau mengajar seorang anak SMP, SMA, kuliah, mahasiswa terutama. Itu lebih sulit gampang mengajar anak yang masih dalam usia jangkauan 6 sampai 12 tahun. Karena di situ anak cenderung manja, cenderung susah diatur. Contoh, pada kelas 1, ketika kita mengajar di kelas, kalau raut wajah atau penyampaiannya terlalu kaku, nanti anak-anak cenderung susah menangkap dan males untuk belajar dan nanti rewel. Dari yang satu mulai nangis, nanti kita menghadapi yang satunya lagi berantem sama temannya dan lain sebagainya. Itu bertingkat hingga kelas 6. Nanti mulai seiring perkembangannya waktu, nanti naik mulai kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, nanti mulai sedikit mudah untuk diatur. Dan dalam penyampaiannya juga berbeda. Penyampaian pembelajaran kelas 1 dengan kelas 6 itu sangat berbeda. Jika kelas 1 itu kita harus benar-benar sabar, benar-benar menguasai kelas, benar-benar bisa menyatu dengan hati anak-anak supaya betah dan paham dalam penyampaian pembelajaran. Itu lain dengan pembelajaran yang disampaikan pada kelas 6. Taraf kelas 6 nanti kita agak ringan dan lebih memusatkan pada materi. Tidak lagi memusatkan pada bagaimana kita mencari karakter anak, bagaimana kita melihat anak itu nomor sekian lah. Yang pertama materi dan bagaimana mengimplementasikan dari pembelajaran yang kita sampaikan pada murid tersebut. Nah, itu yang mendasari saya kok pengen atau bercita-cita menjadi seorang pengajar. Ya, semoga cita-cita saya bisa, walaupun namanya takdir, yaitu hanya bisa takdir itu sudah ditentukan, yang menentukan adalah Allah. Tapi kenapa kita tidak berusaha untuk mengejar suatu target tersebut, walaupun pada hasilnya belum atau
belum bisa terjun dalam dunia tersebut, tapi kita kan kalau tidak terjun walaupun belum bisa di situ, nanti Allah pasti menempatkan pada yang posisi yang lebih baik untuk dirinya. Nah itu, jadi tidak untuk berpatokan tapi untuk berusaha, karena tawakal saja itu tidak perlu, harus diimbangi dengan ikhtiar. Walaupun banyak sedikit menyinggung kepada pengajaran yang dilakukan Imam Syafi'i, teori Imam Syafi'i atau pendapat Imam Syafi'i ini bertentangan dengan pendapat gurunya, yaitu Imam Hanafi kalau enggak Imam Maliki. Itu Imam Maliki gitu. Imam Malik. Nah, itu di situ Imam Maliki berpendapat atau mempunyai suatu qaul atau dawuh, itu bahwasannya rezeki itu datang dengan sendirinya tanpa kita berusaha. Dan Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan gurunya, walaupun berbeda tapi beliau masih mengagungkan seorang guru. Itulah sikap sopan santun yang diterapkan oleh Imam Syafi'i untuk mengajar kepada murid-muridnya bagaimana tata cara menjadi seorang murid yang baik dan benar. Imam Syafi'i tidak begitu. Imam Syafi'i beranggapan jika rezeki itu jika suatu hasil itu harus diusahakan, berarti harus melalui tahapan-tahapan atau usaha sehingga mendapatkan suatu hasil. Nah, saya ambil contoh. Itu dikisahkan dari Imam Syafi'i kalau enggak di kitab Ihya Ulumuddin, di kitab Muwatta karangan Imam Malik. Itu gini. Di situ menceritakan bahwasannya Imam Syafi'i itu keluar pada waktu itu dari pondok pesantren, keluar ke jalan. Dia ikut ketemu seorang seorang petani kurma sedang panen. Cara bahasanya sedang panen. Nah pada saat itu Imam Syafi'i ikut bekerja dan alhasil upah dari keringat beliau bekerja untuk membantu petani tersebut adalah dikasih kurma. Lalu beliau kembali ke pondok, lalu menceritakan kepada gurunya, datang kepada gurunya. Ini pendapat saya begini Imam Malik, pendapat saya begini Ustadz. Nah ketika itu Imam Malik bilang begini, lah saya aja tidak berusaha, tidak kerja, dapat kurma. Nah ini ternyata kamu bawakan kemana, ini rezeki saya. Berarti Allah memberikan saya tanpa ada usaha. Nah Imam Syafi'i juga ada benarnya, di mana Imam Malik ada benarnya, di mana Imam Syafi'i ada benarnya. Kedua pendapat atau qaul tersebut adalah suatu tarapan yang bisa diterapkan. Walaupun berbeda pendapat dengan seorang guru, kita sebagai murid itu harus bisa menghargai seorang guru. Karena suatu ilmu tidak akan barokah dan manfaat kecuali mendapat ridho dari seorang guru. Itu adalah cerita sedikit bagaimana saya berkeinginan menjadi seorang pengajar. Lalu saya perkenalkan asal saya, rumah saya berasal dari desanya Desa Somosari, Kecamatan Bate Alit, Kabupaten Jepara. Pasti tidak canggung mendengar kata-kata Jepara. Jepara terkenal dengan kota ukirnya. Nah, saya berasal dari kabupaten pelosok, desa saya pelosok bagian gunung. Jika teman-teman ataupun Bapak Guru ingin berkunjung ke Jepara, silakan mampir ke gubuk saya. Nah, perjalanan saya hingga sampai ke Malang yaitu tidaklah hanya usaha dari saya, tapi dukungan dari guru-guru saya, baik guru formal maupun informal, dan doa dari kedua orang tua. Jangan lupakan doa, karena dibalik semua usaha
jika tidak diiringi doa itu adalah sombong. Jika suatu doa tidak diselipi atau tidak dibarengi dengan suatu pekerjaan atau suatu ikhtiar usaha, itu adalah percuma, sama dengan bohong. Jadi sekali teman-teman, itulah video tentang perkenalan saya, mulai dari nama, dari tanggal lahir saya. Tanggal lahir saya lahir di rumah. saya lahir di Jepara sendiri, tidak jalan-jalan kemana-mana. Saya lahir di Jepara, tepatnya tanggal 27 April 2001. Kalau tidak salah, yang bulan Muharramnya itu tanggal 3 Rabiul Awal. Kalau tidak salah. 1420 kalau enggak 21. Karena yang paling mengingat itu yang tanggalan yang tidak Muharram, yang Syamsiah. Itulah video perkenalan saya, mulai dari nama bla 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 dan bagaimana saya ingin menjadi bagaimana saya kok ingin menjadi keluarga dari PGMI, bagaimana dengan suatu tujuan mendapatkan cita-cita dengan usaha tersebut. Nah, sekian dari saya. Jika tadi saya sudah bermaaf di awal, saya bermaaf di akhir kembali. Jika saya ada tutur kata atau perbincangan saya yang kurang atau tepatnya salah, itu dari diri saya sendiri. Jika benar atau baik, itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupakan hal-hal suatu pemberian dari Allah, walaupun hal tersebut kecil, itu harus patut disyukuri. Kita setiap harinya itu telah mendapatkan suatu berkahan nikmat yang tidak ada bandingannya, tapi kita sendiri yang terkadang lupa, yaitu nafas. Kita diberikan nafas, oksigen. Itu adalah suatu nikmat atau suatu rezeki yang paling besar. Dimana tidak begitu? Kenapa saya berani bilang begitu? Jikalau oksigen tersebut itu kita dikenakan biaya, dikenakan tarif seperti tarif listrik, padahal harga satu tabung oksigen berapa? Itu cukup berapa jam? Nah, sedangkan kita mulai dari lahir sampai berumur 19 tahun sampai tua dikasih Allah dengan gratis. Nah, kenapa kita tidak merasakan bersyukur, tapi kenapa kita masih mempunyai rasa berkeluh kesah? Hilangkan hal tersebut. Berkeluh kesah itu boleh, tapi jangan terlalu mendalam. Selalu berpikiran maju, selalu berpikiran positif, agar tubuh kita menjadi sehat dan imbangi dengan berolahraga. Di masa pandemi, saya mohon teman-teman, rekan-rekan kita semua, patuhi protokol kesehatan pemerintah, tapi jangan lupakan Allah. Walaupun kita mengikuti protokol kesehatan tersebut, jangan lupakan Allah, yaitu diimbangi dengan berdoa. Cukup sekian sedikit tutur kata dari A sampai Z yang telah saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.